Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel video dan tutorial. Kali ini saya akan bahas tentang fungsi sum pada Microsoft Excel untuk mengelola beberapa data. Oke teman-teman, kita langsung saja buka filenya. Kita buka ini tentang, jadi kali ini kita akan belajar Microsoft Excel, yaitu rumus sum, sum if, dan sum if yang belakangnya ada S. Oke, yang pertama kita ke fungsi sum dulu, kita buka. Nah, ini sudah saya contohkan. Contoh ini adalah tabel produk ya, penjualan produk. Nah, teman-teman bisa membuat tabel ini. Nah, di sini sum sendiri adalah fungsi sum adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung total nilai dari sel ya. Jadi ini fungsi sum untuk menghitung total nilai dari beberapa sel ini. Jadi nanti kita bisa menghitung. Nah, ini rumusnya contoh sama dengan sum number 1, number 2. Nah, ini contohnya. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke soal. Langsung saja kita tulis sama dengan, kemudian kita tulis sum. Nah, ini sebenarnya udah ada ya. Nih, nah di sini ya, ini adalah formulanya. Nanti di sini teman-teman lihat, kita kurung buka. Nah, tinggal nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita buka aja. Nomor 1 ini. Nah, di sini adalah penjualan semua produk. Nah, dari sel D6 sampai D13 sudah kita blok semua. Jadi ranknya sudah semua kita blok, tinggal kita kasih kurung, otomatis nanti ini menjumlah keseluruhan. Oke ya. Nah, kemudian kita kasih nilai rupiah ya teman-teman, biar lebih bagus. Kita blok semuanya, ranknya ini dari D6 sampai D15. Kemudian kita masuk ke sini teman-teman, number, format ke number ini ya, klik, kemudian kita pilih ini akunting aja. Nah, ini sudah jadi penjualan semua produk adalah 6.384.000. Selanjutnya teman-teman, untuk penjualan produk ukuran 250 gram, sama teman-teman, kita tulis sama dengan ya, kita tulis di sini aja. Nah, taruh di sini yang pertama, taruh di sini, kemudian kita klik ini formula bar sama dengan tulis sum kurung buka. Nah, kita hitung yang penjualan produk ukuran 250 gram. Yang ini kacang, kita klik satu, kemudian kita tekan kontrol. Nah, ini lagi, jangan dilepaskan. Pilih lagi nih, pilih lagi ini. Nah, udah habis semua belum teman-teman? Udah ya. Ingat, tekan kontrol, jangan dilepaskan. Kalau sudah selesai semua, kita taruh di sini, kontrol dilepas, kemudian kita kasih kurung tutup. Oke teman-teman, kita enter. Oke, jadi penjualan produk ukuran 250 gram adalah 4 juta. Jadi sekali lagi tadi teman-teman ya, ini dipilih ya, ingat menggunakan kontrol ya tadi ya. Itu untuk formula atau rumus fungsi dari sum. Oke, kita kembali ke halaman ini. Selanjutnya fungsi sum if ya teman-teman. Nah, ini fungsi sum if ini adalah fungsi sum if adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung total nilai dengan kondisi tertentu. Jadi ini nanti penghitungannya menggunakan kondisi tertentu. Contoh yang akan kita hitung adalah ini ya. Di sini produk penjualan ini kemasannya 250 satuan gram, penjualannya ini. Nah, penjualan semua produk kita hitung nanti berapa totalnya penjualan produk ukuran 250 gram. Berarti nanti yang di sini yang 250 totalnya berapa? Kriteria pertama,
gitu ya. Yang kedua yang di bawah, penjualan produk ukuran 500 gram. Oke, langsung kita ya ke rumus, kita blok dulu semuanya dulu. Kita kasih ini ya, rupiah biar bagus. Ini kita klik, ingat teman-teman, number ini kita klik, yang segitiga di bawah ini kita klik gunting. Oke, sekarang ini ya, penjualan semua produk. Penjualan semua produk berarti kita gunakan rumus sama dengan, langsung saja, maaf man, kursor taruh di sini, langsung sama dengan juga boleh, langsung, kalau enggak langsung nulisnya di sini di formula bar ya, di sini juga boleh, langsung sama dengan sum ya, penjualan semua produk berarti tidak ada ketentuannya, kurung buka, sama seperti tadi kita blok semua dari E6 ini sampai E13, kurung tutup, kita enter, penjualan semua produk. Nah, sekarang di sini penjualan produk ukuran 250. Ini menggunakan sum if, teman-teman, sama dengan sum if. Nah, ini ya, sum if dalam kurung ranknya. Nah, ini ranknya itu adalah ini ranknya mana? Ini ya, ranknya sum if dan ini kita blok ranknya ini ya, ranknya adalah ini ya, kemasannya 250, 500. Nah, kemudian kita, teman-teman, dilihat di sini rank, titik koma, kriteria, sum rank. Nah, titik koma, kalau di teman-teman nanti koma ya koma sesuaikan dengan yang ada di teman-teman sendiri. Kalau di sini titik koma, berarti saya tulis titik koma, kriterianya berapa? 250, kita tulis 250 ya. Ini angka, jadi tidak usah pakai tanda petik 2 kali, tapi kalau tag nanti menggunakan tanda petik 2 kali ya. Kemudian titik koma lagi. Nah, sum rank-nya mana? Sum rank-nya adalah nilai penjualannya ini. Oke, ingat ini rank-nya adalah kemasan yang 250 dan 500. Kemudian kriterianya mana? Ini kriteria, teman-teman. Kemudian sum rank-nya adalah ini. Kalau sudah, teman-teman, tinggal kurung tutup. Nah, udah, penjualan produk 250, kita enter. Nah, ternyata penjualannya 4 juta sekian 176.000. Oke, sekarang penjualan produk ukuran 500 gram. Ini sama aja ya, teman-teman, sama dengan sum if kurung buka, ranknya, teman-teman, mana tadi ranknya ini, kemasan, kriterianya, titik koma di sini juga boleh lah. Ini titik koma berapa? 500, titik koma lagi. Nah, sum ranknya mana? Ini. Oke, teman-teman, ini kurung tutup. Nah, ini sudah, ini ya, ini adalah ranknya yang kemasan, ini dari D6 sampai D13, dan ini adalah kriterianya yang kita ambil 500, dan nanti nilai penjualannya ini ya, kita enter aja, teman-teman. Nah, ternyata penjualan produk 500 gram adalah 2.208.000. Kalau kita jumlahkan dengan total penjualan semua produk, ini jumlahnya sudah betul ini ya, 4 ini tambah 18, 36.304 ini ya. Jadi ini adalah penggunaan fungsi sum if. Jadi menghitung total nilai tapi dengan kondisi tertentu. Tadi kondisinya ini ukuran ya. Nah, nanti bisa diterapkan di soal-soal yang lain. Oke, kita kembali lagi ke home. Sekarang yang terakhir adalah fungsi sum if. Teman-teman, fungsi sum if adalah sebenarnya sama dengan fungsi sum if ya, tapi di sini kan ada s-nya. Jadi di sini namun dengan kondisi bisa lebih dari satu. Kalau tadi kan sum if hanya kondisinya
hanya satu tadi ya kriterianya. Kalau ini kriterianya bisa lebih dari satu kriteria. Nah, contoh ini sintak rumusnya adalah sama dengan sum if, sum ranknya, kriteria rank, kemudian ini kriteria dan kriteria lagi. Oke teman-teman, nah ini adalah contohnya teman-teman. Nomor faktur, tanggal, produk, detail produk, ukuran, harga satuan. Nah, kalau kita cermati dari tabel ini ya, nah di sini penjualan sepatu wanita. Nah, di sini sepatu padahal nanti ada wanita, anak-anak, dan ada pria juga. Kemudian penjualan sandal juga ada 3 itu ya, ada wanita, pria, dan anak-anak. Nah, kalau kita mau menghitung satu persatu ini ya, kemudian ini subtotal penjualannya, harga satuannya ini, ukurannya. Nah, sekarang misalkan penjualan sepatu wanita ya, penjualan sepatu, ini produknya sepatu, kemudian ini subtotalnya ya, subtotalnya teman-teman. Nah, yang berarti yang pertama nanti kita akan menghitung penjualan sepatu wanita. Oke teman-teman, kita langsung saja ke rumusnya teman-teman. Langkah pertama ini sama aja, tulis di sini teman-teman, sama dengan sum if. Nah, ini ada s-nya beda dengan tadi teman-teman ya, kurung buka. Nah, sum rank-nya ini teman-teman, sum rank-nya adalah ini ya, subtotalnya. Ini subtotalnya. Nah teman-teman, ini ditambah lagi dengan ini teman-teman, produknya teman-teman. Kita tekan kontrol. Nah, kalau enggak teman-teman bingung, hapus dulu pakai titik koma. Kalau ini kan titik koma. Nah, titik koma sepatu. Nah, ini ya, jadi ini adalah ini ya ranknya, kemudian jadi siap dulu teman-teman, ini maaf teman-teman, saya ulangi, ranknya kita blok ini. Nah, tekan kontrol. Nah, ini masih rank ya, kemudian titik koma. Ini ya, ini ranknya titik koma. Kemudian teman-teman, yang pertama kita adalah ambil kriteria yang pertama teman-teman. Kriteria pertama adalah sepatu, jadi kita kasih tanda petik tulis sepatu, karena ini bentuknya tag, jadi tanda petik 2 kali ya teman-teman. Kemudian kriteria sepatu kita buat kriteria yang kedua, titik koma, ingat teman-teman. Nah, kriteria yang kedua mana? Sama teman-teman, kriteria yang kedua adalah ini wanita nanti teman-teman ya, wanita. Jadi kita ambil ini sepatu, kriteria kedua adalah wanita teman-teman. Nah, kita blok teman-teman di sini. Kita blok kriterianya adalah ini. Nah, ini kita blok ya. Kemudian titik koma, kriteria yang kedua adalah apa? Wanita. Oke, kurung tutup teman-teman. Oke, kita enter. Nah, nilainya sekian teman-teman. Kita blok dulu, kita kasih rupiah teman-teman, akunting. Nah, ini ya. Nah, kita cek dulu hasilnya betul atau tidak teman-teman. Kita filter dulu. Sepatu yang kita tanyakan adalah sepatu ya. Oke, yang dijual adalah produknya adalah wanita teman-teman. Oke, jadi ini ya, kita jumlahkan aja, ini ketemunya 735.000 untuk penjualan sepatu wanita teman-teman.
Nah ini kita jumlahkan 5, 5, 5, 15. Oke, betul, sisa 1 ya, 0, ini 10, 18, 25, 25, 25 tambah 8, 33. Ini 3 tambah 1, 4, 5, 6, 7, 35. Betul, 735. Ini ya teman-teman, penjualan sepatu wanita. Kita kembalikan lagi filternya. Oke teman-teman, sekarang penjualan sepatu pria ya, sama teman-teman ya, kita ulangi, sama dengan sum if pakai S kurung buka, ranknya teman-teman di blok, tekan kontrol. Nah, tekan kontrol sepatu ini ya. Nah kemudian titik koma, kalau saya ini titik koma ya teman-teman. Kriteria yang pertama adalah tadi sepatu ya teman-teman ya, tulis sepatu, nah, titik koma. Rank kriteria yang kedua mana? Pria. Sekarang kita blok, titik koma, kriteria kedua adalah pria ya, harus sama namanya. Kalau tidak sama tidak bisa teman-teman, kurung tutup. Oke teman-teman, kita enter lagi. Oke, nanti kita cek ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk yang penjualan sepatu anak-anak teman-teman. Oke, bentar, sama dengan sum if ya, sama dengan sum if kurung buka, kita blok ini ya, ranknya, sum ranknya kita blok. Nah kita tekan kontrol, pilih sepatu, titik koma ini sama, kemudian kriteria pertama, titik koma lagi, kemudian kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua adalah anak ya, kita kasih tanda petik anak. Oke teman-teman, tanda petik 2 kurung tutup, enter. Oke teman-teman, nah sekarang yang di bawah ini, kalau tadi ini adalah sepatu, sekarang sandal teman-teman ya. Kita selesaikan semuanya sama dengan sum if pakai S. Nah ranknya kita blok, tekan CTRL kontrol, tekan kontrol. Nah kemudian titik koma, kriteria yang pertama adalah tadi sepatu sudah, sekarang sandal ya. Oke, sandal, kasih tanda petik 2. Ini adalah kriteria pertama adalah sandal wanita, pria dan anak-anak. Kemudian titik koma, kriteria kedua detail produknya ini ya, pria, wanita dan anak-anak. Kemudian titik koma yang apa ini, wanita, tanda petik, tulis wanita, harus sama dengan data ini ya teman-teman ya. Kalau tidak sama nanti tidak bisa. Kurung tutup, enter. Oke, maaf, ada yang keliru teman-teman ini ya. Ini bentar, wanita, ini ya, kita ulang lagi ini ya, ini belum sampai, kita perbaiki ini D6 dan ini D20, D60, D6 sampai 60. Nah ini tadi ada yang kurang ya, bloknya saya kurang. Oke teman-teman, sekarang untuk penjualan sandal pria, rumus kita copy aja teman-teman biar cepat. Nah kita copy, enter, kita taruh di formula bar ini.
paste. Nah, karena sama, nah ini sandal yang kita ganti adalah ini kita ganti, kriterianya bukan wanita tetapi adalah pria. Oke teman-teman ya, ini juga kita ganti, kita kopikan di sini formula bar, kita ganti anak-anak, bukan anak-anak. Nah, coba teman-teman sekarang kita cek sandal anak-anak apakah betul ya, kita cek ya. Ceknya gini teman-teman, misalkan sandal ini, sandal dan blank kita munculkan, kemudian sandal anak-anak, dan ini juga 100. Sandal anak-anak hanya satu ini ya, 190 betul. Sekarang yang wanita atau pria aja, pria adalah 570. Kita cek aja teman-teman, ini 105 tambah 5 0, sisa 1 ini ya, 7 9 11 17 betul kan, 17 1 2 3 4 5 570 nih betul ya teman-teman. Oke ini ya, ini adalah cara penggunaan fungsi sum if, jadi menghitung jumlah atau menghitung nilai ya, dengan kriteria lebih dari 1. Nah, kita rapikan teman-teman, kita beri nih ya. Jadi ini ya teman-teman, bisa nanti dicoba mungkin buat tabel sendiri dengan kondisi berbeda. Nanti diterapkan nih ya teman-teman ya, penggunaan fungsi sum if. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman semuanya. Selamat belajar Microsoft Excel. Nantikan video-video berikutnya teman-teman. Itu aja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.